Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Giana Sufi, NPM 1957051003. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur Van Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur Van Neumann. Kita pertama menjelaskan arsitektur ini terlebih dahulu, di mana pengertiannya yaitu adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, yaitu ROM, Read Only Memory, dan data, yaitu RAM, Random Access Memory, dalam peta memori yang sama. Van Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Nah, arsitektur ini diciptakan oleh John Van Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur Van Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 struktur utama, yaitu ALU, CU, memori, dan alat masukan input-output. Berikut ini gambarnya. Nah, tadi kan ada peralatan input, peralatan output. Nah, peralatan input sendiri itu berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, terus peralatan output itu fungsinya untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Port input-output itu digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Jadi dia dari sini ini jadi perantara gitu loh. Selanjutnya ada CPU. Nah, CPU ini adalah otak sistem komputer, otaknya. Dan dia memiliki dua bagian, yaitu ALU dan CU. Di mana ALU itu sebagai pusat pengolahan data dan CU itu sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya yaitu memori. Nah, memori ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal itu berupa RAM, yang digunakan untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia memori pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, cara kerja Van Neumann ini kan ada dua unit tadi operasi dasar dari mesin ini, yaitu ALU dan input-output. Nah, ALU itu melakukan operasi yaitu perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Sedangkan unit input-output itu menangani aliran data eksternal. Nah, kunci utama arsitektur Van Neumann ini adalah di CPU-nya. CPU ini memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Caranya itu yaitu main memory menyimpan data dan program. Nah, bus mentransfer data, alamat, dan pengontrol sinyal, baik itu dari memori ataupun maupun ke itu baik dari memori atau ke memori maupun dari atau ke perangkat lainnya. Nah, setelah itu ke CPU. Nah, di CPU itu ke control unit, itu menangkap instruksi dan mengeksekusinya. Selanjutnya ke ALU. ALU itu melakukan operasinya, yaitu tadi pengurangan, penambahan, dan lain sebagainya. Setelah itu menyimpan hasil sementara dan informasi kontrol. Perangkat input-output menjadi tempat penghubung antara user dan komputer. Ini lebih detailnya dan ini lebih singkatnya, gambarnya seperti ini. CPU ke memori. Nah, selanjutnya ini caranya yang lebih bisa kita pahami, itu dari perangkat masukan, diproses, selanjutnya ke media penyimpanan dulu, selanjutnya baru dikeluarkan. Sama seperti tadi, tapi ini gambarnya lebih bisa dapat kita baca. Nah, itu cara kerja dari satu CPU mengeksekusi instruksi satu persatu dan menjemput atau menyimpan data satu persatu.
Nah, karakteristiknya itu mendistribusi proses ke sejumlah besar hardware, selanjutnya beroperasi terhadap berbagai elemen data yang berbeda, dan yang terakhir itu melaksanakan komputasi yang sama terhadap semua elemen data. Selanjutnya itu ada keuntungan model arsitektur fenomen, yaitu fleksibilitas pengalamatan program dan data. Selanjutnya, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang terakhir itu arsitektur fenomen itu memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data, yaitu RAM. Itu kelemahan model arsitektur fenomen. Nah, bus tunggalnya itu sendiri, itu maksudnya dengan bus tunggal itu bus tunggalnya itu sendiri itu sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Nah, yang kedua itu bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Nah, jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bit. Selanjutnya yang ketiga itu ada prosesor fenomen membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak. Nah, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Selanjutnya kita jelaskan yaitu arsitektur hardpart. Nah, arsitektur hardpart itu memiliki dua memori yang terpisah. Satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Nah, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model fenomen tadi. Nah, jika fenomen menghubungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur hardpart ini kedua memorinya terpisah. Nah, ini adalah contoh ini gambarnya dari hardpart. Nah, pada arsitektur hardpart, lebar bit memori dan lebar bit memori program tidak mesti sama dengan lebar memori data. Jadi, misalkan pada ini ROM itu memiliki lebar bisa 12, 14, ataupun 16 bit. Sedangkan lebar datanya itu tetap 8 bit. Karena bandwidth memori program yang besar, yaitu 16 bit, itu opcode dan operand dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Itu arsitektur hardpart ini menggunakan memori terpisah tadi. Kan sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena kedua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda. Sedemikian rupa, instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Nah, bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan untuk mengoptimalkan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Nah, ini lebih detailnya, yaitu di mana di dalam CPU itu tidak ada ALU dan input-output. Selanjutnya itu kelebihan arsitektur komputer model hardpart. Yang pertama itu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Ya, tadi sudah dijelaskan berbeda. Setelah itu yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Karena perbedaan tadi, jadi lebih cepat atau lebih dioptimalkan fungsinya. Yang keempat atau yang terakhir itu memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Selanjutnya itu kekurangan arsitektur model hardpart ini. Yang pertama itu arsitektur hardpart tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM.
karena tidak jadi satu tadi kan, memorinya terpisah, jadi tidak memungkinkan untuk menjadikan satu. Selanjutnya yang terakhir itu arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Lagi-lagi alasannya karena terpisah, jadi tidak dapat dijadikan satu. Nah, kesimpulan dari yang jelaskan saya tadi, yaitu arsitektur Van Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program dan data dalam peta memori yang sama. Nah, arsitektur ini memiliki address dan databus tunggal untuk mengalamati program dan data. Sebaliknya dari arsitektur hardpath itu memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.